kok bisa jadi Kristen lagi ya? Padahal setahu saya Ya, ateis ini kan sangat apa ya, mengagungkan gitu kan, membanggakan ilmu pengetahuan, segala sesuatu diukur dengan betul Pak. logika. Nah, sementara kalau saya lihat di Bible ini kan ada ayat-ayat yang tidak sesuai dengan logika gitu. Lah ateis Anda kemana itu Contohnya kok Pak, bisa luntur begitu contohnya aja? apa Pak? Contohnya Contoh apa di Pak dalam ayat yang kitab tidak sesuai Kejadian logika? 1 misalnya kan. Kejadian Kejadian 1. 1 ayat Yang mana tuh 3 Pak? sampai 5. Berfirmanlah Allah, Hmm? jadilah terang maka terang itu jadi. Allah melihat terang itu baik maka dipisahkan nyala dari yang gelap. Yang terang dinamakan siang, yang gelap dinamakan malam. Allah melihat semuanya itu Betul. baik, jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari pertama. Di hari pertama Betul. sudah ada terang. Ya kan? Nah, sebagai ateis tentunya kan tahu bahwa di dunia ini tidak mungkin terlepas dari hukum aksi reaksi. Ada sebab, ada akibat. Nah, itu terang di hari Betul. pertama itu dari mana, Bang? Karena apa? Mengapa saya tanyakan begitu? Karena di dalam Kejadian 1 ayat 14 sampai ayat 19, matahari diciptakan pada hari keempat. Itu terang pertama dari mana, Bang? Nah, begini Bang, kalau misalnya kita memahami Alkitab dari perspektif yang biasa dan kita tanpa ada penyikapan revelation dari Roh Kudus, ya memang kita Anjay. seperti yang tadi Abang sampaikan gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya dibilang terminologi terang itu kan bukan berarti harus matahari, Bang. Memang matahari salah satu benda kalau secara hukum alam dia memberikan terang, karena itu adanya siang gitu. Tetapi kalau secara arti dari terang di kitab Kejadian itu kan adalah hakikat dari Allah itu adalah terang, adalah kebenaran. Jadi ketika Allah itu sendiri menyatakan bahwa dia adalah terang, kemudian kan iblis dilempar ke bumi itu. Jadi harus ada pemisahan antara yang menjadi teritori Allah dan teritori iblis. Bukan berarti Allah berbagi teritori. Tapi konsep terang dalam kitab Kejadian tersebut adalah menandakan bukan benda atau bukan keadaan atau cahaya, tapi adalah keberadaan Allah itu sendiri bersanding dengan keberadaan iblis, yang dimana iblis sendiri menjadi pemberontak gitu Bang. Oke, jadi ketika ateis jadi Kristen berarti Anda nggak menggunakan akal Anda. Ateis selalu menggunakan logikanya. Bentar Bang, jangan disela dulu enggak Bang, kata siapa bentar. ateis Jangan disela dulu Bang, gantian Bang. Iya silakan. Oke, jadi sebagai ateis harusnya Anda itu ya menggunakan logika Anda. Bagaimana mungkin seorang ateis bisa terkalahkan yang tidak masuk akal? Ya, ini aneh gitu loh kan. Betul. Anda tadi mengatakan bahwa di Kejadian itu tidak berbicara tentang benda dan sebagainya. Padahal kalau sudah berbicara tentang penciptaan, itu artinya berbicara tentang ilmu pengetahuan. Ketika kita berbicara tentang ilmu pengetahuan, artinya itu berbicara fakta. Ilmu pengetahuan adalah fakta, ya, bukan lagi teori dia. Nah, di sini Anda mengatakan terang hari pertama bisa dari benda apapun, nggak ada. Karena semua benda penerang, baik itu bintang, bulan dan matahari diciptakan pada hari keempat. Ya, berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang untuk memisahkan dari gelap sebagai tanda waktu, bulan dan tahun-tahun. Allah juga menciptakan dua benda yang sangat besar di cakrawala untuk menerangi bumi, yakni benda yang lebih besar menguasai siang, benda yang lebih kecil menguasai malam. Allah juga menciptakan bintang-bintang di cakrawala. Berarti belum ada penerang apapun, benda penerang apapun di Kejadian ayat 3 sampai 5 itu. Dari mana itu benda penerang? Nah, sebagai orang yang menggunakan akal sehat, kita akan bertanya, ya, apa yang menjadi penyebab terang di hari pertama? Itu harus bisa jawab. Bagaimana mungkin ateis bisa dikalahkan dengan Bible? Aneh gitu. Karena Bible cacat logika. Lanjut. Oke, sudah Bang. Ya, jadi tadi banyak kesalahan diksi yang Anda sampaikan ya, bahwa ilmu pengetahuan tidak bicara teori. Itu saya nggak tahu Bang, Abang dapat dari ahli pengetahuan seperti apa, tapi itu nggak benar. Ilmu pengetahuan termasuk teorioma gitu. Jadi saya memang latar belakangnya akademis, jadi saya tahu soal itu. Kemudian begini, kalau tadi Anda sampaikan bahwa Allah itu, kalaupun seandainya tidak ada gelap, apakah Allah mengenal namanya gelap? Tidak. Allah tidak mengenal namanya kegelapan.
Tapi ketika dia harus ke bumi untuk menciptakan segala sesuatu untuk manusia, artinya kehadiran dia ataupun hadiratnya gitu, itu memang adalah terang. Jadi nggak selalu Allah itu harus terkondisikan kalau tidak ada penerang, tidak keadaan di situ jadi gelap ya. Jadi logika cacat yang memang ada, yaitu logika cacat Anda gitu. Dalam memahami Alkitab tidak komprehensif. Bang, ya Allah itu sendiri adalah terang. Allah itu sendiri adalah terang. Oke. Berarti Anda ini bisa dulu nggak terima? pernah jadi ateis, Bang. Faktanya Anda hanya bisa mengimani saja tanpa menggunakan logika Anda. Anda tidak pernah hak untuk itu pengalaman saya jadi ateis kok. Baik, saya jawab. Gitu. Kalau itu memang benar, saya belum selesai menjawab. Gantian dong. Ini kan saya harus menjawab Anda tadi gitu. Karena kecacatan berpikir Anda bahwa Anda menganggap bahwa itu berurusan dengan timeline gitu kan. Anda memaksakan, Anda tendensius bahwa dalam konteks terang itu harus ada benda penerang. Iya kan? Argumen Anda sudah patah. Saya bilang Allah itu adalah terang tanpa harus ada benda penerang. Kita lanjut di titik itu. Nanti, Bang. Gampang gitu. Ya kita lanjut di titik itu. Silakan. Udah, saya jawab. Udah. Betul. Udah. Ya, silakan. Oke, saya jawab. Oke, saya jawab. Di dalam Wahyu 21 ayat 22 atau Wahyu 22 ayat 21 ya di Yerusalem baru, di situ pintu gerbangnya tidak pernah ditutup lagi, sebab di situ tidak ada malam ya. Karena apa? Karena yang menjadi penerang adalah cahaya kemuliaan Allah. Ingat, ciri-cirinya kalau itu terang berasal dari Tuhan itu sendiri, seharusnya tidak ada malam. Tapi di hari pertama ada malam, berarti bukan terang dari Tuhan. Bagaimana mungkin cahaya kemuliaan Tuhan bisa terhalang? Itu mustahil. Apa bedanya cahaya Tuhan dengan cahaya matahari kalau bisa terhalang? Wahyu 21 ayat 5, kabur kan? Kabur. Wahyu 21 ayat 5, Wahyu 22 ayat 21. Baca baik-baik. Ya, di situ pintu gerbangnya tidak pernah ditutup. Ya, di sana tidak ada malam lagi. Sebab cahaya yang menerangi adalah cahaya kemuliaan Tuhan. Seharusnya di hari pertama kalau itu terang dari Tuhan, tidak ada malam. Aku ateis. Sekarang berubah total, modal imani doang. Gimana ceritanya gitu loh. Ateis memakai akal pikiran dan logika, tiba-tiba dia balik lagi ke Kristen. Jadi imani doang. Jadi imani doang. Aneh. Lucu. Sosokan naik ngomong, udah ngatain akal cacat, logika cacat. Naik lagi lah. Gemes saya. Kabur. Belum apa-apa udah kabur. Gimana sih? Makanya gemes saya pas dia ngatain Ustaz Sugi di situ akalnya cacat. Tapi dia sendiri yang ngaku-ngaku pernah jadi ateis. Jadi apaan lu? Jadi sampah dia ateis. Iya. Udah ateis bener akalnya sehat, balik cacat. Ateis pasti akan menanyakan sebab akibat. Nggak jelas. Ini dari mana ini? Nggak bisa kok ateis tiba-tiba kalau Tuhan mau begitu lo mau apa? Ini ateis cap coro. Udah jadi ateis, udah mulai pintar mikir. Lama-lama jadi blow on lagi. Udahlah cacat akal. Gini, Bang, biasanya cacat mental. Secara logik dia di dalam agama pasti akan keluar dalam agama apapun itu ya. Tapi nggak mungkin dia kembali pada dogma gitu kan. Kabur ya. Dogma lagi, iya, masalah. Walah, baru buku tinggalin malah kabur. Tapi kalau misalkan berlanjut Pak Sugi, saya mau nanya loh Pak Sugi di Matius nanti deh. Nggak usah, udah yang kayak begini udah mulai ngeluarin kata-kata akal cacat apa segala macam, nggak usah ditanya yang benar, tanya aja Tuhan Yesus itu pada saat bayi apakah udah Tuhan, ada Bapa di dalamnya? Pasti yang kayak begini modelnya karena ada keilahian Bapa dalamnya. Ini sebenarnya kehidupan nyata. Kalau saya sebutin satu ayat ini akan bertabrakan nanti coba. Jelas. Lanjut Pak Sugi. Monggo. Beginian lagi datang. Bukannya Pak Abdon. Apa kabar Bapak Abdon? Yasin 14 lagi. Jangan Yasin 14 lagi. Capek. Pesen. Lanjut. Itu Bang. Dilanjut itu tadi. Terang hari pertama itu dari mana?
Waduh, keberatan itu, Pak. Udah, lanjut Ustaz. Bang. Oke, lanjut. Dia tadi mental. Dia tadi mental. Ada yang mau turun nggak? Dia tadi mental, mau naik dia. Biar dua Kristen gitu, Islam semua. Dewa yang turun aja. Ini Jangan, ada Bang Dewa setan baru botak. naik. Di atas Bang ada Dewa setan baru botak naik, ini. masuk. Dewa takut. Takut ada setan botak. Oke. Kenapa sih kawannya dibilang setan botak? Belum apa-apa dia bilang setan botak. Suara saya bagus nggak, Host? Bagus. Bagus. Keras Sorry, sinyalnya sorry, sini. kental, halo Bir. Silakan dilanjutkan Ustadz. Wahyu berapa Iya. tadi masalah pintu gerbang? Wahyu 21 ayat 5, Wahyu 22 ayat 21. Oke. Lanjut. Ya, di situ kan sangat jelas cahaya yang menerangi cahaya kemuliaan Tuhan, sehingga tidak ada malam lagi. Kalau di hari pertama itu adalah cahaya kemuliaan Tuhan, seharusnya di hari pertama tidak ada malam. Tapi faktanya di hari pertama ada malam, berarti bukan cahaya kemuliaan Tuhan. Silakan tanggapi. Permasalahannya sama ya, ini reading compensation ya, artinya Wes. saya nggak ini nggak ngerti gitu Ustadz ngomong apa terus maksudnya apa. Jelas di situ justru mengokohkan apa yang saya sampaikan, tidak dibutuhkan lagi matahari karena Tuhan bersama dengan mereka. Gitu. Justru Ustadz kasih ayat yang mendukung saya. Terima kasih Ustadz, itu respon saya. Nah, sepertinya Anda tidak paham dengan apa yang saya sampaikan ya. Kalau di hari pertama adalah cahaya Tuhan itu sendiri, ya, berarti Jangan arguing ini saya ke Ustadz. Tadi Ustadz ambil Wahyu ya. Kita di Iya. Wahyu 22 ayat 5. Dan malam tidak akan ada lagi, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka. Loh, kenapa Ustadz bawa ayat ini untuk menjatuhkan argumen saya? Justru ini adalah karena menguntungkan Anda argumen tadi saya. mengatakan di hari pertama di kitab Kejadian itu cahaya Tuhan. Gitu loh. Betul. Nah iya, Kan kalau di perbedaan hari antara pertama itu cahaya Tuhan, maka akibatnya di hari pertama nggak ada malam. Contohnya di mana? Di dalam Wahyu 21 itu tadi. Makanya Di situ tidak ada tolong malam sehingga didengarkan, Ustadz. apa? Tolong didengarkan. Tadi saya bilang ada eksistensi iblis juga di dunia, di bumi ini ketika dia dilemparkan. Nah, tolong jangan kampungan, tolong dicela-cela. Jadi kalau misalnya saya diskusi dengan satu orang, yang lain bisa diam nggak? Atau Anda mau diskusi saya dengan langsung? Atau gini. Oke, saya lanjut ya. Di situ dikatakan berfirmanlah Allah jadilah terang. Kalau terang itu Tuhan itu sendiri, berarti Tuhan Anda diciptakan. Berarti berfirmanlah jadilah Tuhan gitu. Loh, artinya let it be, bukan jadilah, let it be. Biarlah terang itu menguasai bumi ini. Bukan sesuatu yang diciptakan terang itu. Nah, benda penerang itu diciptakan di hari ketiga. Jadi nggak ada ini gitu. Di mana terang Dan diciptakan sekali hari lagi, Ustaz, ketiga? saya tahu ya. Di mana terang diciptakan hari ketiga? Ya tadi kan Ustadz bilang hari keberapa terang itu diciptakan. Ya kan? Hari Yang pertama. Ustadz pertanyakan kenapa hari pertama itu kan bukan benda penerang tapi terang. Iya, terang Confirm? itu Iya. asalnya dari Menyimak mana? tadi Itu yang saya begini, tanyakan. seharusnya karena Ya, terang bukan itu karena adalah dia tidak hadiran dijawabkan. Tuhan, kehadiran Tuhan di bumi. Tritunggal Oh, itu, berarti Tritunggal Tuhan itu sendiri. manakah yang benar antara Tritunggal Ya. dengan Yesus only? Berarti Jangan Tuhan jawab yang kalian cari terang selamat. itu. Di bumi. Siapapun Ya, Tuhan dia, sendiri terang di mulai hari dari pertama. Nabi Adam sampai anaknya Bunda Maria namanya Ya. Yeshua Iya, Mesia terang, itu, bro. tapi dalam pengertian Oh. Dia kan bukan punya seperti fisik, Tuhan itu Anda ciptaan. dijadikan. Betul. Tapi kalau kamu Berarti Tuhan Anda dijadikan. Karena ayatnya Apa bunyinya bedanya? begini, Apa bedanya berfirmanlah Yesus Allah, dan Bapa? Jadilah terang. Kalau terang itu Tuhan, Beda, berarti ya jelas beda berfirmanlah dong. Allah jadilah Tuhan gitu. Kalau memang logikanya seperti itu ya saya nggak bisa halangi Loh, gitu. Anda kan ateis, makanya saya ajak berlogika. Kecuali kalau Anda nggak pernah ngaku ateis, nggak saya ajak berlogika. Gimana boleh sih saya logika sampaikan. Anda ketika ateis kok hilang? Nyusep. Kita bicara tentang cahaya. Jadi yang cahaya Bapak maksud itu bukan matahari aja. Aduh, beda Yang lagi bilang nih Pak matahari Abdon. siapa? Nah, Justru ini saya tanyakan Pak. Ini Pak jangan Abdon. usah dikeroyokin dong. Saya
Izinkan saya Oh sama Ustaz. enggak, ini Oke, Abdon ini coba dibaca Abdon ya. ini Kristen Dari juga bahasa Pak. Inggris Jangan King merasa James. And jangan God ngerasa say, dikeroyok. Let Gini. there be the light. Artinya apa? Biarlah bumi ini dipenuhi oleh kemuliaanku. Biarlah bumi ini dipenuhi oleh terangku. Terang bukan Ya, diciptakan. Gitu. Kalau seandainya Lai kurang bisa mengartikulasikannya secara lebih akurat, ya memang itu kenyataan fakta yang bisa diterima. Nah, Tapi kalau kalau itu berdasarkan diartikan kemuliaan Tuhan, maka seharusnya di hari pertama nggak ada malam. Bukan Wahyu begini, 21 Pak. ayat 22. Ini Pak gini Pak, bukan artinya malam Loh, malam Wahyu dan 1 terang itu gitu ya. kapan? Itu bukan Ini contoh, Ini siapa ya, kok ini jadi- contoh kejadian. Ini contoh kejadian ya. Mas Abdon Kristen ya? Ya Kristen. Ya. Ya saya bantu dulu Oke, Pak. Ini. mau Anda Begini. atau saya yang jelaskan? Jadi saya ayat 22, bentar. Ya. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya sebab Allah Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya, demikian juga anak domba itu. Bentar ya. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya. Betul. Sebab kemuliaan Betul. Allah meneranginya dan anak domba itu adalah lampunya. Dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya dan raja-raja bumi membawa kekayaan kepadanya. Dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari. Sebab malam tidak akan ada lagi di sana. Kan jelas di sini. Betul. Bahwa malam tidak ada lagi di sana. Kenapa? Karena yang menerangi cahaya Tuhan. Gitu loh. Betul. Nah, kalau di hari pertama itu cahaya Tuhan juga, seharusnya di hari pertama tidak ada malam. Karena cahaya Tuhan tentu beda dengan cahaya matahari. Saya sudah tangkap. Bentar. Izinkan saya menjelaskan. Kalau cahaya matahari itu bisa terhalang karena bumi bulat sehingga ketika menyinari bumi yang sebelah sehingga bumi yang lainnya tidak bisa terang. Itu cahaya matahari. Tapi kalau cahaya Tuhan masuk sama dengan cahaya matahari, sebelah gelap sebelah terang, gimana sih? Nah, ini artinya sesat pikirnya yang Anda lakukan, karena Anda baca 22. Coba baca 21. Posisi iblis itu sudah di mana, Pak? Ini tidak berbicara iblis. Ini berbicara tentang penciptaan. Jangan dicampur aduk. Kita berbicara kalau tentang misalnya penciptaan. gini, kesalahannya adalah kedangkalan Anda memahami antara kitab Kejadian dan Wahyu. Anda secara brutal mengkomparasikan sesuatu yang not apple to apple. Saya itu sedang ngasih contoh. Oh, gitu. Saya kasih contoh. Ini di Wahyu itu Ya, adalah kalau ketika memang iblis cahaya sudah di hari dikalahkan dan pertama iblis itu sudah cahaya Tuhan, seharusnya di hari pertama Betul. tidak ada malam, sebagaimana yang terjadi di Nah, dalam kan kitab Wahyu, gitu loh. Ini Anda arguing in the cycle. Tadi saya sudah sampaikan, di kitab Kejadian bumi masih dipenuhi oleh iblis dan iblis dikasih teritorinya. Aduh, Sementara di Wahyu iblis di tidak mana ada memiliki iblis di lagi hari teritori. pertama itu? Coba tunjukkan ayat di mana di Itu hari yang pertama pasti. ada iblis. Mana Anda baca ayatnya Yesaya mana? ketika tunggu ya, saya cari ya. Makanya kalau misalnya Anda Hari memahami pertama di kitab secara penciptaan ada semerataan, iblis mana? itu heran. Di mana ada iblis di hari pertama? Ada-ada aja ini. Nah, ini artinya Ini berbicara tentang penciptaan, larinya ke iman. Penciptaan itu ilmu pengetahuan yang kita pakai. Sebagai ateis harusnya Anda paham gitu loh. Ini kok ngaku ateis tapi Anda kok konyol. nol sih. Anda konyol, Ustaz. Tidak ada ilmu pengetahuan yang mengakui bahwa dunia ini diciptain. Tidak ada. Ilmu pengetahuan yang mana, Pak? Coba kasih tahu saya. Ilmu pengetahuan mana yang menyatakan bahwa dunia ini diciptakan? Coba kasih tahu saya. Betul, Anda ini memang ngerti nggak sebenarnya secara ilmu ilmu pengetahuan pengetahuan atau asal kita bunyi? kan yang kita bicarakan, apakah yang dibicarakan ilmu pengetahuan itu salah? Oke. Gini loh, secara logika Siapa aja deh. yang teori siapa yang menyatakan bahwa ada terang dunia ini tanpa diciptakan, ada Pak? benda penerang? Darwin? Bentar. Oh, jangan ke sana dulu, Saya mau benerin persepsi Anda tentang ilmu pengetahuan. Anda bilang Sejak ilmu pengetahuan kapan itu tentang teori Darwin penciptaan. ilmu pengetahuan? Sejak kapan teori Darwin ilmu pengetahuan itu yang ngomong sopo? Itu pengetahuan biologi, Pak. Waduh. Itu ilmu pengetahuan biologi, Pak. Waduh. Sejak kapan teori Darwin ilmu pengetahuan? Darwin sendiri saja mengakui ada mata rantai yang hilang kok. Aduh. Nah, ini dia. Artinya kan kelihatan bodohnya Ustadz ya. Anda tidak memahami ilmu pengetahuan sebagaimana seharusnya. Anda berharap bahwa Islam adalah ilmu pengetahuan.
Apa kata biologi Apa tentang yang penciptaan bumi? disampaikan Tidak pernah kita Al-Quran diajarkan. itu tidak bertentangan dengan apa yang disampaikan ilmu pengetahuan. Sementara Anda ngaku ateis, itu klaim tapi ilmu sepihak. pengetahuan Tidak yang ada pernah pada ada diri Anda namanya. hilang. Sebagai ateis seharusnya Anda itu ketika memahami keadaan ini Anda tahu ada sebab akibat. Itu ateis. Bagaimana Anda mungkin ngomong apa Anda sih? Anda begitu mudah hilang ngawur hanya ngidul, Ustaz. beralih kepada Dengan imani segala hormat saja. Anda ngawur ngidul. Aduh, Anda kalau bilang begitu katanya gimana? ilmu pengetahuan Makanya dari itu. awal saya Sekarang gini. tanyakan, terang hari pertama dari mana? Ini berbicara ilmu pengetahuan, Kan jangan sudah lari saya ke Tuhan. jelaskan. Ingat gitu loh. Loh, ilmu Kalau bicara pengetahuan ilmu tidak pengetahuan, jangan mengatakan lari ada ke Tuhan. penciptaan. Anda Oke, Coba. sekarang kita bicara ilmu Jawab pengetahuan aja mana yang Anda pertanyaan ambil saya. bahwa dunia ini diciptakan? Terang di hari pertama dari mana? Silakan. Loh, Anda Terang bicara hari pertama Alkitab itu sebagai dari mana? Alkitab atau Anda ateis harusnya Anda tahu itu. Sehingga Anda bisa memeluk Kristen lagi, berarti logika Anda dikalahkan oleh Kristen, oleh kitab Kristen. Dari tadi Gitu ngomong cacat akal dia, cacat akal dia. beyond logic bukan dikalahkan gitu. Jadi Orang mengganti cara ateis itu berpikir selalu Anda bahwa logik. ada ilmu Selalu pengetahuan. berpikir logik. Nah, sekarang pertanyaan saya, Nah, justru Sebentar, Anda yang Abdon. orang Sebentar, Abdon. ateis, Anda nggak ayat logik, Bible Ustaz. manakah yang membuat Anda kalah dengan ayat Bible sehingga Anda mengimaninya? Ayo. Loh, bukan permasalahan ayat Bible. Saya mengalami Terus perjumpaan ateis dengan apa Tuhan. Anda ini? Buset, Ateis apa ini? Buset, Sebagai buset, buset. ateis Nah, itu emang Anda menggunakan mengagumi logika. ateis. Buset. Bukan buset. saya Menggunakan logika, tapi Bukan Tuhan begitu. tidak bisa Sebagai didekati oleh logika. ateis. Bentar bang, bentar. Anda kan Loh, kok Anda ateis ngatur? ngakunya nih. Anda kenal Pernah ateis jadi yang kayak gimana sih? ateis. Lah, Jadi, saya pada harus jadi ayat ateis bagaimana manakah pikiran sebagai Anda? seorang ateis Saya harus yang menjadi ateis bisa, sedangkan ayat pikiran Bible Anda. mana yang bisa Saya harus mengalahkan jadi ateis keateisan sedangkan Anda? pikiran Anda. Nah, sekarang gini aja deh, Saya harus pertanyaan saya jadi rubah. ateis sedangkan pikiran Anda. Bentar. Anda Saya rubah definisikan deh ateis pertanyaannya, apa Bang. sih? Ayat Bible Oke, mana Ustaz, yang coba Anda bisa membuat bedakan Anda nggak ateis kalah dan sebagai agnostik? ateis? Silakan jawab. Ustadz, oke. Sekarang Anda bisa bedakan nggak ateis dengan agnostik? Silakan. Kalau Anda demikian hebat, bedakan ateis dengan agnostik. Agnostik percaya Tuhan tapi tidak memiliki agama. Kalau ateis tidak percaya Oke, Tuhan, tidak ini percaya Ustadz agama. siapa? Ya, ya Ustadz jangan dibantu dong. Kalau misalnya call a friend Itu ya sudah sudah baca. betul. Call a Lah, friend kenapa memang memang? ada betul lawan 7. Semua umat Islam tahu itu. Ya, Anda ini dari tahu. tadi Itu pertanyaan sok-sokan. anak kecil itu. Saya Udah, nanya udah, tadi udah, Ustadz yang udah, jawab udah, siapa? Ustadz, Kembali Ustadz lagi Sugi. ke Oke, kembali satu lagi ke lagi. topik. Silakan, silakan. Bentar lagi Kalau- kembali lagi ke topik, Satu Bang. lagi. Sebagai ateis, pertanyaan saya benar Pak Abdon, bentar. Bentar Pak Abdon. Sebagai ateis, ayat Bible manakah yang membuat Anda menanggalkan keateisan Anda? Silakan. Saya sudah bilang bukan ayat Bible. Terus? Tetapi Tuhan sendiri yang menjumpai pribadi saya. Ngawur, ngawur, Ini mah, ngarang ini udah. mah halusinasi. Malu-maluin ateis lu. Ateis kok halusinasi sih? Sok-sokan. Sok-sokan. Lanjut dengan yang lain. Iya Bukan makanya levelnya yang udah ini. Ustaz. Iya makanya Ustaz Ini, Sugi oke, tadi. sekarang kenapa? Udah. Harusnya Anda tanya kenapa saya jadi Udah. ateis? Kenapa Mas saya jadi apa? ateis? Enggak Sampai ya, pertanyaannya seperti karena itu, lu nggak begitu. kenapa lu balik lagi? Kenapa lu balik lagi jadi Kristen? Karena otak lu nggak sanggup di ateis. Itu begitu. Karena otak lu dangkal. Dari tadi lu Oh, katain begitu. Ustaz, lu otak Sekarang dangkal, parameter cacat dari otak pikiran, itu cacat apa itu pikiran. ateis sama Anda yang cacat Kristenan? pikiran dari tadi. Saya belajar Otak Anda psikologi terapan, nggak dangkal. pernah itu namanya tes IQ Begitu. itu ditentukan Nah, oleh agama. sekarang Anda sekarang balik gini, menuhankan ahli anak pengetahuan. manusia. Sekarang gini, ekspertis mana yang menyatakan demikian yang bisa mendukung teori Anda bahwa seseorang ateis itu tidak memiliki seorang Kristen itu tidak memiliki kapasitas bagaimana ateis. Coba saya mau kasih lihat penelitian dan jurnalnya. Atau Anda hanya asbun? Bukan Ansel Asbun. Anda itu tuh gede bisa. bicara. Itu Anda sekarang cuma saya gede mau tanya sama bicara. Anda. Saya mau tanya sama Pengetahuan Anda Siapa- dalam berbahasa siapa, itu ditempatkan di tempat yang benar. expertis Ditempatkan di tempat yang menyatakan benar. bahwa Karena Anda terlalu orang banyak Kristen itu ngerocos. lebih rendah IQ-nya daripada orang Pengetahuan ateis. dalam berkata-kata Siapa? Kasih saya Anda jurnalnya. tidak ditempatkan, Kasih tidak saya ditempatkan pada penelitiannya, kasih saya tempatnya. data-datanya. Sedangkan Anda sekarang setelah menjadi ateis balik lagi menuhankan anak manusia.
Apa urusannya? Itu hak Otak pribadi Anda di mana? saya. Akal Anda di mana? Itu tidak bicara tentang otak Akal gitu. pikiran Sekarang Anda saya di mau tanya, mana? apakah otak itu ditentukan dari iman? Udah jawab aja Saya mau sekarang. nanya sama Anda, Sekarang apakah logika ada Anda. penelitian Sekarang yang logika secara Anda di psikologis, mana? yang dari, Anak manusia Anda American tuhankan, yang dilahirkan American dari seorang Personal rahim ibu. Associate, Di mana pemikiran itu Anda? menyatakan bahwa memang Di mana otak orang Kristen keateisan itu tidak lebih katanya? pintar daripada orang Makanya ateis. nggak usah Kasih ngaku-ngaku. saya datanya. Enggak jelas. Kasih saya jelas. datanya. Lah Anda datanya, data Loh, mana lengkapnya tidak ada adalah datanya? Anda. Anda cuma berasumsi, bertendensi. Anda tidak Data memiliki satu lengkapnya data adalah Anda apapun. sendiri yang menunjukkan Pengalaman kecacatan pribadi pikiran saya itu adalah Anda data bagi setelah saya. jadi Kalau ateis Anda mau katanya. tanggap, ayo kita bicara argumen. Argumennya Ya, mana? ayo. Mana Kecatatannya argumennya? argumennya adalah datanya itu ada di dalam diri Anda sendiri. Seperti ini Loh, Anda rusaknya. harus verifikasi dong. Kan Ya, gini, saya kalau orang-orang cerdas dari ya, orang bahasa yang secara Anda saya emosional- sudah memverifikasi emosional bahwasanya cerdas, Anda dia sekarang harus cacat akal. memverifikasi. Loh, itu kan Anda cuma sekarang cacat umpatan-umpatan akal. tidak beretika. Anda sekarang cacat mengumpat-umpatan itu, akal. silakan. Dari tadi Pusing gua Anda dengernya ini yang mana ini ribut aja. Itu bukan argumen. Pertanyaannya gini, Argumen. ateis ini kan tidak percaya Tuhan, kenapa sekarang percaya Tuhan itu aja dari mana? Itu Iya. kan enggak Makanya kami sekarang kan kan itu saya sudah. saya tidak Dari- percaya. Sudah nggak apa-apa, dia mau ateis, mau balik lagi ke Kristen, mau balik ke Hindu, mau balik kemana terserah. Iya, Bang. Begitu ya, udah lanjut Bang. Gantian. Ribet Nah, aja. iya, jadi saya juga bingung kalau misalnya saya dari ateis ke Kristen terus di judge tidak punya akal ya itu kan dari Iya, tadi Anda iya. mengatakan Cuman- Ustadz Sugi cacat akal, cacat logika. Anda tadi sempat mengatakan yang nggak bagus, yaitu bodoh segala macam. Nah, sekarang saya di sini sebagai muridnya mengatakan di mana akal pikiran Anda setelah memakai akal logika dan sekarang balik menuhankan anak manusia yang keluar dari rahim. Lah, Udah, saya ya jawab, itu Bang. kan Gimana? Saya jawab. parameter Abdon yang diam Anda dulu. gunakan itu Abdon kan diam dulu. persepsi kedangkalan Anda. Saya Kan? tidak menuhankan orang Kristen tidak pernah menuhankan manusia. Lah Yesus Nah, siapa? itulah salah mispersepsinya. Yesus siapa? Yesus siapa? Ya udah, saya jawab Nah, gini, dulu. Terus Yesus siapa? Oke, sekarang Abdon, sebentar kasih dulu, saya waktu Abdon. 5 menit untuk menjelaskan kesalahpahaman Anda ya. Pusing, Gini, muter-muter, karena dari tau kitab nggak? Anda saja tidak bisa memotret siapa Yesus. Ya saya wajar kalau Anda gagal karena referensi Anda aja terbatas tentang Yesus gitu. Yesus yang dinaturalisasi ataupun diislamisasi di kitab Anda itu tidak menggambarkan Simpel Yesus sesungguhnya. pertanyaannya, Yesus itu Gitu. Tuhan apa bukan? Yuh, Yesus itu Tuhan. Lah tuh kan Bagi udah. saya. Ya sudah, anak manusia. Kemudian lucu parameter itu parameter itu kan bisa melakukan justifikasi. Tuyul di mana bisa Yesus menjadi Tuhan pada saat dia bayi? Loh. Saya tanya. Jawab langsung. Yesus yang menjadi manusia emang nggak boleh jadi bayi kan kedangkalan Anda memahami gitu. Sama seperti kitab Anda dan bagaimana memahami Yesus Kristus. bagaimana Yesus dianggap sebagai Tuhan pada saat masih bayi? Bagaimana? Saya tanya. Nah, sekarang Konsepnya begini, kalau seperti Yesus apa? jadi manusia Konsepnya tiba-tiba nggak seperti jadi bayi apa? itu gimana? Yesus sebagai Kalau Tuhan misalnya pada saat Yesus jadi bayi manusia konsepnya nggak jadi gimana? bayi, Saya itu tanya. apa? Siluman. Saya tanya. Gitu. Kami juga Saya menyembah tanya. siluman. Oi, Nah, seharusnya Yesus pertanyaan itu Tuhan cerdas dari bayi apa begini. bukan? Yesus itu Tuhan dari bayi apa bukan? Pertanyaan yang cerdas begini. Jawab. Ketika Yesus jadi manusia perlu nggak jadi bayi? Nah, ya saya sudah coba jawab. untuk meluruskan cara berpikir Ya sudah, Anda, ya cara berpikir sudah, Anda iya, tendensius dan ya sudah, sempit. ya sudah. Apakah Yesus itu sebagai manusia pernah jadi bayi? Kalau misalnya ada manusia nggak jadi bayi itu namanya siluman atau Ya manusia? sudah. Yesus itu pada saat bayi, apakah dia sudah Tuhan? Yesus sebelum jadi manusia juga adalah Tuhan. Oke, Konsep berarti ini yang salah. Tuhan berarti menjadi sudah manusia, selesai. Tuhan berinkarnasi Pinter. gitu. Oke, pinter. Berarti Yesus pada masih bayi, dia sudah Tuhan. Bagaimana dia bisa jadi Tuhan? Ada apa di dalamnya, saya tanya? Kan lucu, berarti kan Anda memahami bahwa keterpisahan jawab manusia aja. dengan sifat Tidak Tuhan, ada lucu. kodratullah. Ya sudah, bagaimana? Memang lucu. Ada- Kenapa Ya, kenapa? pemahaman Ya Anda yang sudah. sempit menjadi parameter Ya sudah, jawaban saya gitu. jawab. Kalau Anda punya keluasan dalam berpikir, Yesus Anda harusnya menerima. sebagai Tuhan pada saat bayi. Bapak gini, saya mau nanya sama Anda. Diam dulu, Ada Abdon, nggak daripada saya jawaban yang turunin. benar untuk pertanyaan yang salah? Saya tanya sama Anda, ada nggak Di mana ada jawaban pertanyaan benar yang terhadap salah? pertanyaan Di yang mana salah? ada pertanyaan yang Saya tanya salah? sama Anda. Di mana ada pertanyaan yang Nggak ada salah? pertanyaan yang salah. Cuman Kristen yang selalu Nggak ada pertanyaan mengatakan yang salah. ada pertanyaan yang salah. Cuman di Kristen yang mengatakan ada pertanyaan yang salah. Benarkan pertanyaan berarti saya Anda- dan silahkan jawab sendiri. Kalau misalnya tidak ada jawaban yang benar untuk pertanyaan yang salah gitu loh.
Misalnya saya mau Bagaimana nanya, caranya? apakah matahari itu Bagaimana warnanya Yesus biru? dianggap Tuhan pada saat masih bayi? Kenapa bisa Tuhan Nah, kalau dianggap misalnya Tuhan? Anda menjebak dalam konteks Kenapa seperti itu dan Yesus? parameter kedangkalan Anda, harusnya Anda bilang, kenapa Yesus harus jadi manusia? Gitu. Tidak, loh. Kenapa dia repot-repot jadi manusia? Oke, Itu masih make dia sense jadi ya, manusia. masih Dia jadi dewasa. manusia. Dia menjadi manusia. Tapi diawali oleh pada saat bayi. Yesus sudah jadi Tuhan pada saat bumi ini sudah belum Apa ada. salahnya Yesus jadi bayi kalau dia harus jadi manusia? Ya sudah, pertanyaan saya Apa simpel. salahnya? Bagaimana bisa Yesus menjadi Tuhan? Tuh, Yesus itu bukan bagaimana menjadi Tuhan, dia memang Tuhan. Ya karena apa? Bagaimana Kok bisa dia Tuhan menjadi jadi Tuhan itu adalah Kok bisa manusia itu jadi adalah Tuhan? rekonstruksi Anda yang memang sesat pikir gitu. Ya Karena sudah, jelaskan. Anda Kalau memahami saya Alkitab. sesat pikir, jelaskan. Kalau Anda pinter, karena Anda Dan terlalu dia- pinter. Oke, gini, Diam saya dulu, jelasin secara Abang. sederhana Tapi ya. kan dua Saya kali. jelasin secara Pemikir. sederhana. Gini Oke, Pak saya pemikir. jelasin secara sederhana. Sebentar dulu, Abdon. Anda ini saya turunin Dulu, Abdonnya. Pak. 1, 2, 3. Saya turunin kau. Saya bilang diam dulu. Oke, Oh, ya saya udah. jelasin. Ketika manusia jatuh dalam dosa, apakah solusinya itu agama? Apakah solusinya Kepanjangan. itu Saya nabi? nanya, kenapa bisa Yesus dianggap Tuhan? Selesai. Ada apa di dalamnya atau bagaimana caranya? Ya karena memang panjang jawabannya. Anda Ya, tidak mau menerima jawabannya tidak kepanjangan usah itu. kemana-mana. Berarti Loh, yang setahu itu dia saya, yang namanya konstruksi oke, berpikir. kenapa Ada Anda latar tidak mau belakang. menjawab Kalau Anda bahwasanya tulis karena fiksi, ada ada Allah latar Bapa di belakang, dalamnya? Anda akan kehilangan semua Kenapa tesisnya. Anda tidak menjawab Anda ada kehilangan Allah Bapa di hipotesanya, gitu. dalamnya? Kenapa tidak mau menjawab kalau Kan Allah tadi ada saya Allah Bapa? jelaskan. Ketika Gimana? manusia Belum, itu dalam belum. dosa, perlu nggak manusia ditolong? Perlu. Siapa yang menolongnya? Ya dari pihak Allah itu sendiri, ya Yesus Kristus itu sendiri. Dia harus menjadi manusia, mengambil kodrat sebagai manusia dan menang sebagai manusia. Oke. Sehingga kemenangan dan kodrat ilahi yang dia alami pada saat itu bisa Oke. diberikan ke orang-orang yang memang mempercayai Yesus adalah Tuhan. Oke. Berarti Allah Bapa yang berinkarnasi menjadi manusia, yaitu menjadi anak Allah Bapa. Siapa yang bilang Allah Bapa berinkarnasi? Tadi Jadi Anda manusia itu bilang sampai barusan. bilang. Makanya kalau Tidak, saya bernarasi bilang liar, Yesus. Makanya kalau dengar penjelasan orang pakai kuping, jangan pakai hidung. Saya nggak pernah bilang Bapak, tapi Anda mengartikan strawman falasinya parah banget. sekarang saya tanya, kenapa Saya Yesus tidak bisa pernah. dianggap Coba Tuhan? diulang lagi, coba diulang lagi. Kapan Kenapa saya bilang Yesus Allah Bapa dianggap itu jadi manusia? Tuhan? Coba diulang lagi. Anda Kenapa harus Yesus gentleman. dianggap Tuhan? Anda tadi sudah menyalahartikan apa yang saya Ngomongin sampaikan. gentleman. Anda nggak sportif. Sportif gimana? Anda nggak Anda tadi sportif. mengatakan Anda bilang, harus berinkarnasi loh, untuk Anda bilang Allah menebus Bapa menjadi dosa. manusia, itu saya sampaikan. Saya nggak pernah menyampaikan itu. Saya nggak pernah menyampaikan itu. Anda plesetkan. Anda nggak sportif. Oh ya, saya minta maaf. Ya dari sini aja ketahuan Tuhan yang kita sembah beda gitu. Anda menyembah diri Anda sendiri, ya saya menyembah Tuhan. Kenapa? Tuhan yang Ketika manusia Anda salah, itu. Anda tidak mau minta maaf. Tuhan yang manusia itu. Loh, ya artinya Anda sendiri dari kelakuan Anda, Tuhan yang manusia menganggap itu. menyembah Tuhan jadi kesaksian buat saya. Tuhan yang manusia Siapapun, itu. misalnya saya menyembah pohon. Bagaimana Kalau saya caranya menyembah pohon. anak manusia Oke. dianggap Sekarang Tuhan? kalau misalnya kelakuan Anda dalam Bagaimana berdiskusi tidak caranya layak, anak tidak manusia patut, dianggap tidak meminta Tuhan? maaf, Bagaimana caranya? Bagaimana konsepnya anak manusia dianggap Tuhan? Gitu loh. Jawab. Nggak usah kesana dulu deh, kita Jawab. bicara attitude dulu deh, Mas. Kita bicara Jawab. attitude. Jawab. Kita bicara attitude dulu deh. Jawab. Terlalu Apakah banyak saya gaya pernah bicara menyatakan kau, tapi Allah tidak Bapa menjadi ditempatkan di manusia? tempat yang benar. Kamu Apakah tuh terlalu saya gede pernah bahasa menyatakan atau enggak? kepada Terlalu Anda gede. bahwa Allah Bapa Kamu menjadi terlalu besar manusia? bacot. Enggak jelas Apakah saya omonganmu. pernah menyatakan Allah Bapa itu pernah menjadi manusia? Berinkarnasi. Anda mengatakan Allah sendiri berinkarnasi untuk Saya menebus tidak dosa bilang Allah manusia. Bapa. Saya tidak pernah bilang Allah Bapa. Allah Saya itu bilang Allah, mengatakan tapi Anda mengartikan Bapak Allah Bapa. itu. Nah, ketika Kenapa saya gitu? jelaskan Kenapa ke takut? Anda, Kenapa takut? Kenapa takut? Kenapa takut menjawab? Kenapa takut? Gantian, Bes. Yesus menjadi Gantian. manusia. Kenapa Yesus menjadi Oke, manusia Abdul, dianggap silakan. Tuhan? Karena mau jadi mayat. Kenapa jadi manusia? Karena mau jadi mayat. Ribet. Karena kalau dia tidak jadi mayat, ikut lagi. Nah, karena kalau dia Yesus tidak menjadi mayat, tidak menjadi Tuhan. Temperamen, bapak mamanya nggak bisa ngatur dia untuk pengemudi sudah saya. Hati-hati kalau ngomong. Kamu tuh terlalu gede. Kamu terlalu gede bacot. Kebanyakan istilah, tapi tidak cacat mental kamu. Roma 14 nomor 9.
Karena Dari dia tadi. menjadi mayat, maka dia menjadi Tuhan. Kalau dia tidak menjadi mayat, dia tidak bisa menjadi Ya Tuhan. udah kaburlah. Roma 14 nomor Ini 9. kau dari muka bumi. Kan salah bahas. Kisah para Rasul Kasar banget 2 nomor Mirip banget sama 36. kitabnya. Sebab untuk itulah Yesus telah mati, menjadi mayat dan hidup kembali, supaya Yesus menjadi Tuhan. Emang ada jadi mayat gitu. Apa sebabnya? Apa sebabnya Yesus menjadi mayat? Apa sebabnya? Oke, Menurut- Anda jadi mayat. Zuma, Anda bisa baca nggak? Zuma, Anda bisa baca nggak? Zuma, Anda Kenapa? bisa baca nggak? Iya, saya Coba bisa dong, baca. aja nggak bahasa nggak bisa, udah gede, udah. Saya udah bisa baca. jenggotan. Kenapa emang? Nggak ada tulis ada mayat di situ. Lah Nggak emang ada Yesus ditulis tidak ada pernah menjadi mayat? di situ. Tidak Emang ada Yesus tak ditulis pernah? menjadi mayat di situ. ayat Kenapa 3, Anda di situ tambah-tambahkan? Lukas ada ayat 24. Tuhan. Ditulis menjadi mayat. Lukas 24. 24. Di situ ada mayat Tuhan, akhi. Kenapa menjadi Lukas ditulis di 24. situ? Ayat Lukas Tidak 24. ada menjadi mayat di situ. Mayat Yesus. Tidak ada menjadi mayat. Tidak Kata ada menjadi siapa? mayat. Dan setelah Ayat masuk 24, mereka nomor tidak 3, baca. menemukan mayat Yesus. Mayat Tuhan, mayat Tuhan. Memang Yesus itu bangkit gitu, bukan kayak nabi Iya. Anda yang masih Nah, sampai sekarang coba juga coba gimana? Anda baca Roma 14:9. Sebab untuk itulah di kitab Anda itu nggak ada dengarkan, tentang Yesus dengarkan, bangkit. dengarkan. Oh, beda ya. Sebab Nah, coba untuk dengarkan saya, itulah. Juma. Anda Dengarkan. belajar mendengarkan, Juma. Aduh, Coba terlalu jangan Emosi, sampai- santai, Terlalu gede santai. mulut kamu, terlalu gede Santai, mulut, tau nggak? santai. Baca. Izin Relax. izin Gurunda, udah Ateis jangan deh. dikalahkan sama Izin halusinasi. Gurunda. Izin Oh, ini Gurunda, kok ada 5 ini udah orang nggak sih pantas lawan kalau satu. ngomong. Ini udah nggak pantas omongannya. Udah nggak pantas Cuma omongannya. nggak pantas ngomongannya Anda terima. Apa udah diam Nah, hadapin itu saya begitu, aja. ya. Gak usah terlalu dangkal otak kau. Kamu tuh terlalu gede omong. Cuma Alah, tahu istilah bahasa, tapi Itu tidak kan menempatkan Anda tempat sama yang seperti benar. ini, Dari pengacara tadi ini kamu Anda kan, mengatakan megalomania bahwasanya gitu. kami tidak sopan, sedangkan kamu tidak sadar mengatakan Ustadz Sugi itu cacat akal, cacat logika, mengatakan Cacat bodoh. logika, memang saya bisa Bagaimana? buktikan cacat Pantas logika, tidak ini kamu ngomong begitu? komprehensifnya. Pantas tidak? Begitu Loh, Bang saya Zuma bisa ngomong, kamu juga membuktikan. ngatain kayak begitu. Saya pakai Di argumen, mana? saya tidak Di mana? mengerti seperti Di mana? Anda. Di mana? Kalau memang Kan kamu saya berani, sudah kamu bilang tadi, menjelaskan tidak tadi ada saya ilmu sempat, pengetahuan yang tadi mengajarkan saya dunia sempat diciptakan. mendengarkan kalau saya memang Tidak laki-laki ada harus ilmu berani bertanggung pengetahuan jawab. yang mengajarkan Ya dunia sudah. diciptakan. Ya Tidak sudah, sekarang ada ilmu pengetahuan yang mengajarkan dunia diciptakan. Iya kan? Kenapa lari? Ilmu Kenapa lari pengetahuan. takut? mantan ateis, Roma mantan 14. ateis. Roma 14 baca dulu dong. Roma 14 nomor 9 dong. Dunia diciptakan. Ayo itu cacat dong. logika. Karena kalau Ya. misalnya Anda belajar Bagaimana pengetahuan dengan yang mayat benar, menjadi yang namanya dari Big Bang Tuhan? dan segala macam, tidak pernah Setelah Nggak usah. Makanya Ustadz izin itu cacat izin Gurunda. logika. Sebelum dia jadi sebelum dia Lah, sekarang sebelum gini, dia Anda bangkit, tertawa sama dia jadi saya. bangke Tapi dulu. Anda tidak tertawa ini Sebelum Ustadz dia Anda. bangkit, dia Ustadz jadi Anda bangke itu dulu. menyatakan Denger nggak? bahwa Anda Oh, ilmu mantan pengetahuan ateis. menyatakan Oh, dunia mantan ateis. diciptakan. Mantan Saya ateis. tahu toh gar Kristus Ilmu pengetahuan dunia aparen diciptakan itu kai nggak ada, esesen gitu. hina kai nikron Masa dan Ustadz kai gitu sih sonton pengetahuannya kereuse. kali sih, gitu. Itu kan Sebab cacat untuk logika. itulah Yesus Karena gini, telah Anda mati. belajar boleh deh ilmu pengetahuan sampai Ya. S3, tidak Sebab ada namanya untuk itulah ilmu pengetahuan itu ada dunia Sebab diciptakan. untuk Pengetahuan seperti itulah apa, gitu. Yesus Jadi telah kalau misalnya Anda menjadi berharap bahwa mayat Ustadz Anda tidak cacat logika, dan hidup Anda ajarin kembali Ustadz Anda. supaya Ustadz, bahwa Yesus tidak ada, menjadi ilmu Tuhan. apapun yang mengajarkan bahwa dunia Yesus ini supaya diciptakan, menjadi gitu loh. Tuhan, dia Jadi, harus menjadi kalau mayat Ustadz dulu. belajar lagi. Kalau Anda bilang bicara ilmu Saudara-saudara, pengetahuan boleh. melalui surat Roma ini dijelaskan bahwasanya bahwasanya gitu loh. Yesus dipersembahkan kepada dewa Molok. Sebab itulah dia Yesus telah menjadi mayat dan hidup kembali supaya Yesus menjadi Tuhan. Masa bilang ada jurus baru ya? Saya Untuk apa Yesus menjadi mayat? Jawab, untuk apa Yesus menjadi mayat? Saya jawab. Ketika Untuk apa? Untuk apa Yesus menjadi mayat? Saya jawab.
Jangan nangis. Ini pemikir apa ini? Pemungkur santet. Jangan Jangan panik. gitu, cuma kamu bantu ustadz kamu yang nggak tahu apa-apa tentang ilmu pengetahuan. Dia bilang, Jadi ilmu ada pengetahuannya yang adalah menyatakan diri manusia diciptakan. menjadi Saya mayat nggak tahu dia belajar menurut di mana. temuan para Kalau ahli. dibaca Tujuan kitab menjadi agama, mayat agar bukan menjadi ilmu Tuhan. pengetahuan. Itu Anda sains. jauh dari ilmu Izin pengetahuan bohong. gitu loh. Izin Gurunda, izin Tidak Gurunda. pernah ada Pano ini kan ya, Pano bawan, Kamu Pano mau bawan ya. diskusi atau gimana? Pano bawan Kamu juga, mau Pano bawan diskusi ya. atau enggak? Jangan Dari taruh. tadi mulut kamu ngerocos. Ibes Ya, itu kena. Ya cuma proses juga nggak ada masalah kok. Host, dari tadi kamu Tadi saya udah diskusi sama si Ustadz, terus tiba-tiba datang muridnya, tiba-tiba datang Juma. Ini bukan diskusi. Oke, ini kamu dengan lawakan, saya, gitu. kamu dengan saya. Kamu dengan saya. Nggak usah, saya malah Kamu sama dengan kamu saya. Juma. Saya mau sama Ustadz yang tadi. Ustadz yang tadi. Lah, Kamu takut ya? Kamu Takut ya? bagi cuma. Takut ya? Takut kan? Saya mau sama Ustadz yang tadi. biar saya ketemu lagi kita Juma. Sama Ustadz yang Biar tadi. Ustadz Kamu yang tadi sama tolong aja, dong, otak nggak ada. jawab tentang ilmu pengetahuannya gitu loh. Ya, mejanya ada dana, mejanya ada dana, mejanya ada dana. Pemikir ulung santai. Ibes itu di kata-katanya dijaga, Bes, nanti kena peringatan lagi. Iya, nggak makanya, ya saya. juga. Ustadznya mana? Kan saya diskusi pertama sama Ustadz. Ustadz meledek saya. Enggak, kau hadapi saya, kalau kau punya otak. Ini siapa? Ini mau Udah, nggak perlu sama saya, kamu kan level saya. Bagaimana mungkin ada ateis kalah sama halusinasi? Udah, lanjut dengan yang lain. Saya respect sama Ustadz yang Mau tadi. ateis kalah sama dengan mimpi. Ya, karena kamu takut sama saya, karena kau bukan pemikir ulung. Kali Juma, saya sampai gemetar Juma, saya sungguh takut Juma. Makanya. Saya takut sekali Juma, tolong Juma, saya Makanya, takut Juma. ilmu Anda luar sains biasa, Juma, mana luar biasa, yang Juma. menemukan Saya manusia takut menjadi sekali. mayat untuk jadi Mas, Tuhan? Itu sains mana yang bisa Ustadznya ada menjelaskan? nggak? Mbak, Ustadz yang tadi ada nggak? Kalau nggak, dengan sangat hormat, saya mungkin. Ya udah, silakan, kabur nih ya. Udah, saya takut ada dua orang Kabur lagi. nih kabur nih Kan bicara mayat. ilmu sains mana yang Terlalu banyak menemukan bicara kau. Hai. manusia jadi mayat supaya bisa menjadi Tuhan? Itu gimana itu ceritanya, Saudara Abdon? Oke, Sekarang Abdon aja, lanjut Abdon. Ya, silakan. Ya, santai. Ada PK Gurunda, aku mau kesana. Cocok nih, aku mentoro, tomalasa harus diterapi. Udah saya jawab dulu lah. Tapi Bang Juma tumben biasanya bis Isa loh. Mungkin udah panas dia dengerin orangnya kan. Udah masuk laku gitu. Enggak, saya ada kegiatan sebentar jam 10 soalnya. Jadi bicara tentang mayat, ya kan? Iya. Semua mayat itu akan mati. Mati itu mayat. Enggak nyambung. Semua Ini mayat data, akan mati, kan? Bung. Roma 14 nomor 9 telah terjadi kebakaran di Pasar Sentral, ditemukan 3 mayat melarikan diri. Ini Roma 14 nomor 9. Sebab untuk itulah Yesus telah mati atau Yesus telah menjadi mayat dan hidup kembali supaya Yesus menjadi Tuhan. Kok bisa syarat menjadi Tuhan kok harus jadi mayat dulu? Itu gimana ilmunya? Mayat mana, nabi mana yang menjadi mayat hidup lagi? Lah, oh berarti kalau Lazarus itu menjadi mayat hidup kembali berarti dia jadi Tuhan. Enggak Tuhan kan? Debata yang juga dibangkitkan oleh Petrus Kalau nabi itu juga Tuhan. mana yang Gitu. mayatnya jadi hidup kembali ke surga? Ayo, siapa? Mayat mana? Apa pula? Bukan itu yang jadi Ya, permasalahan. itu permasalahannya. Apakah syarat menjadi Tuhan itu harus jadi mayat dulu? Ya, syaratnya Jawab. dia adalah berkuasa mayat dulu jadi hidup. Sekarang saya tanya, nabi mana yang jadi nabi mana udah mayat jadi hidup lagi? Mana? Ayo. Abdan, Roma 14 nomor 9. Ya. Sebab untuk itulah Yesus telah menjadi mayat dan hidup kembali supaya Yesus menjadi Tuhan. Ini ilmunya dari mana? Untuk Gantian. menjadi Tuhan, maka dia harus menjadi mayat. Itu ilmu dari mana itu? Saya jawab. Ayat ini kan sudah ada, kamu bacakan. Iya, Nabi itu gimana? Dari mana ilmunya? yang jadi mayat hidup lagi. Kenapa kamu malah Nabi bertanya? mana? Udah kan sudah ada jawabnya tuh. Apa jawabannya? Kan ditanya. Kan jelas di sini. Sebab untuk itulah Yesus mati supaya dia menjadi mayat agar dia menjadi Tuhan. Ini Benar. ilmu dari mana ini? Ilmu dari mana? Benar, kan? Udah jawabnya udah benar. Sekarang mayat mana yang hidup lagi jadi nabi?
Bukan itu, jawab dulu. Kenapa bisa? Kenapa bisa? Aduh, turunkan aja nih, turunkan. Siap. Gak ada ilmunya. Nabi Kamu mana yang masih mau ku datang besok. Jawabnya apa? Ini lucu lagi dalil. tadi, Akhi. Lucu Gimana? lagi ngaku ateis, tapi dikalahkan pakai apa? Halusinasi. Iya, sok-sokan ngaku-ngaku pernah jadi ateis. Udahlah, saya diem lah. Ini Ustadz Sugi Panasi itu ngomongnya pernah jadi ateis 2 tahun. Tapi sok-sokan bahasanya terlalu gede bicara. Istilah bahasanya terlalu gede tapi tidak pada tempatnya. Ngomong cacat akal lah apa segala macam. Iya. Makassar Kan saya sedikit tanya. lagi Isya, bukan maghrib. Oke, siap. Iya, saya tanyakan tadi, sebagai ateis, ayat Bible mana yang membuatmu takluk sehingga mengagumi Bible? Enggak, saya nggak dikalahkan sama ayat Bible, tapi saya ya dari mimpi. Mimpi ketemu Yesus PA. Ini ateis apa gitu loh. Enggak berani kan jawab kenapa Yesus pada saat bayi dianggap Tuhan karena ada Allah Bapa di dalamnya. Setahu saya yang punya bini, anak sama bapak neteknya gantian, enggak barengan. Selalu tahu lu. Bodoh. Oke, itu ada yang Obrudol, ada Victor itu Kristen itu. Itu pemahaman Oke, Anda. Victor. Itu manusia biasa. Victor. Supaya dia menjadi Tuhan, yang manusia biasa ini kudu jadi mayat dulu, betul? Di mana tuh? Tertulis Roma di mana? 14 nomor 9. Roma 14 ayat 9 ini tentang jangan menghakimi saudaramu. Konteksnya ya, ininya, perikopnya. Yang seorang menganggap hari yang apa nih? Hari yang satu lebih. Jadi ini tentang jangan menghakimi saudaramu. Siapa yang berpegang pada suatu hari yang tertentu, terus apa? Ia melakukannya untuk Tuhan. Dan siapa makan, ia melakukannya untuk Tuhan, sebab ia mengucap syukur kepada Allah. Dan siapa tidak makan, ia melakukannya untuk Tuhan, dan ia juga mengucap syukur kepada Allah, sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Tuhan buat kita. Iya. Ya, kan? Kenapa harus mati? Ya. Kenapa harus mati Dia kan supaya menjadi Tuhan? Ini ya harus mati supaya mengalahkan kesombongan. Nah, ini surat ini loh, ini Paulus buat orang Roma. Jadi dia menulis surat bahwa kita jangan saling menghakimi. Yesus mati supaya hidup kembali untuk menjadi Tuhan bagi orang Roma gitu. Enggak, ini surat Petrus. Surat Petrus buat orang Roma. Roma itu surat Petrus. Orang-orang Kristen yang di Roma. Ya, Roma itu tulisan Petrus. Iya, Roma ini tulisan Petrus buat bukan tulisan Paulus. Maksud Paulus buat orang-orang Roma. Ya, Petrus, jadi orang Roma memiliki Tuhan. Untuk itulah kemudian jadi supaya dia, Roma punya Tuhan, maka dia menjadi mayat dulu. Bukan Roma, orang-orang murid-murid Yesus ini bicara untuk dirinya surat sendiri. ke orang Mana Roma. ada murid Yesus di Roma? Mana ada murid Yesus di Roma? Nah, ini kan dia kan mengajari ini Paulus mengaku untuk non-Yahudi. Jadi Paulus itu menulis bukan untuk murid Yesus, ini buat tapi jemaat, untuk jemaat non-Yahudi. buat jemaat di Roma.
Jemaat siapa? Ini kamu baca. Iya, jemaatnya Paulus, Surat yaitu Paulus orang Yahudi. kepada jemaat di Roma. Jemaatnya itu Kristiani. Makanya dia tulis surat. Bukan untuk Yahudi. Saling saling mengasihi, jangan ada Jadi surat Roma ini ditulis kepada orang Roma, bukan untuk orang Yahudi. Siapa bilang untuk orang Yahudi? Kamu kan yang bilang surat itu. Ya itu makanya supaya orang Roma ini punya Tuhan, maka dia mengambil orang Yahudi mati hidup untuk menjadi Tuhan bagi orang Roma, kan gitu. Paulus tidak memaksa orang untuk menerima Yesus sebagai Tuhan. Dia hanya penginjil, menyampaikan kabar itu. Iya, memang tidak ada juga yang mau dipaksa. Kalian mau memaksa lagi kayak dulu, kami pasti melawan juga. Roma 14 nomor 9 ini sebab kalian untuk percaya Yesus bahwa Tuhan tidak. Ini bukan masalah paksa atau paksa. Ngapain Anda membahas paksa? Ini kita sedang membahas sebab untuk itulah Yesus bilang paksa. Satu-satu ngomong ya, biar. Mana sih lu Victor, pikiran kotor, orang bicara nggak ada katakan paksa. Sebab untuk itulah, ngapa kalau Makassar lu keblama? Ngapain? Lu gertak kan sendala? Apa? Kemai ku mantang. Rinya. Kemai ku Makassar. Teman-teman catat orang ini, dia ngaku orang Makassar. Kemai ku mantang di Makassar. Macini. Kemai ku mantang di Macini. Jangan lagi. Gurus Macini enggak? Main makan join. Kemai ku mantang di Macini. Kemai ku. Macini. Ayo video call ayo. Macini Kak. Buka kameramu. Buka kameramu. Gusum Macini Kak. Kemai ku mantang. Ini tinggal ku balik kameraku ini. Buka kameramu. Balik. Jangan terpancing udah jangan terpancing. Nggak bisa Bang Juma, dia nggak bisa. Harusnya nggak bisa. Lagi aja Bang Juma. Yang maju yang lain dia. Turunkan Jangan diturunkan. Jangan diturunkan. Bosnya diam aja dulu. Rewa kamu makan Sundala, numpang di Makassar ke Belanda. Banyuma jangan terpancing. Dia nggak berimbang dengan Anda. Kesangan kau, Jangan terpancing Banyuma. Bang Juma. Mencini melak Kak. Di Westi nanti saya ngomong Bang Juma. Kemai ku mantar di Makassar, kemai. Ya nanti saya ngomong. Bro. Macini. Kemai ku macini kan ke Belanda. Sudah Banyuma. Macini kan sudah. Kemai ku sentili. Ngapa dia penyembah Yesus di Macini mantang? Nuka Kristen. Apa? Kemai ku Macini, TI itu Macini penyembah Yesus. TI. Sentili. Jual Macini. Sudah. Macini. Buka kameramu coba kau berani. Rudolf. Nggak bisa Bang, nggak bisa. Dia 94 followersnya, nggak bisa buka kamera. Sudah Bang Juma. Rewa kamu anak suntili. Lebih sholat isya, buang-buang waktu. Lebih sholat isya. Kemai ku mantang. Kemai ku di Macini. Udah. Kemai ku. Macini Kak gusung nih gusung. Kemai gusung itu luas. Kemai gusung. Ya kemai gusung. Gusung tuh mantan Macini. Sebentar Om. Macini mana Ki? Kemai ku Macini bang digusung mana ku bedeng? Di Macini mana Ki? Gusung Macini tembus kerung-kerung. Kuisanya Blama numpang di Makassar. Sundala, Blama. Penjual tomat ini. Kau itu. Anak-anak boya kini, anak-anak boya. Sudah. Pokoknya jangan kareste. Jangan kita ini banyak. Erko iparatar ini. Erko, Sudah. Tento ya sampai di sana pasti kau jilat ludamu. Allah. Sebut rumahmu coba. Sebut rumahmu coba. Kalau kau berani kau sebut rumahmu di mana? Coba. Macini gusung di mana? Blok berapa? Konjoy kan. Ya. Gusung. Anak gusung yang habisi kusi nampe. Anak gusung iya. Jangan sampai turun ilmu yang enggak seimbang ilmunya Banyuma dengan Banyuma. Masalahnya kenapa kau bawa suku kau bawa Makassar kau ngapai? Kenapa kau? Kenapa? Dialog jangan kau bawa suku. Kau cuma numpang di Indonesia ngerti kau? Apa?
Numpang apa? Udah Bang Juma jangan terpancing. Kembali aja diskusi, pakai topik. Diskusi aja udah. Asli Makassar saya. Si Makassar mana ada si Makassar makan babi. Apa Makassar apa? Asli Makassar makan babi. Mana ada? Makassar makan babi. Enggak boleh orang Makassar jadi Turunkan aja. Ada orang Makassar makan babi. Pasti turun ya. Makassar makan babi. Enggak boleh. Turunkan aja ya. Enggak boleh. Sebelum sinampe kau. Selesai. Om Bro, toro makan teko batito, Jangan begitulah bicara. Biarkan Bang Juma aja berdua sama si Rudolf. Kita diem aja. Kita kan nggak ngerti diem. Sinampe kau Kubo ya Ibu ku diam aja kalau sinampe. Ku baliang ku lipstick si siaga daster. Siaga konde. Inilah siaran TVRI Makassar. Bapak Kubo ya ku sinampe. izin Ku dulu ya. baliang ku sinampe lipstick siaga nganu daster. Kebalik Izin dulu. Izin dulu itu bahasa tadi itu. Ibu Rama diam dulu, Ibu Rama. Kok perempuan ikut terus juga? Ini kan urusan laki-laki. Bikin jengkel. Hadis lu Bang Andi. Ya sudah kalau begitu perempuan diam dulu lah biar gak rame. Aduh, payah ini payah. Inilah siaran TVRI Makassar. Soalnya tadi itu bahasa biasa sehari-hari yang kita dengar di Makassar, teman-teman ya. Ya. Bahasa sehari-hari itu biasa kalau di Makassar kalau kayak gitu. Cuma yang tadi ini saya suruh stop karena ilmunya Bang Juma nggak imbang, lalu rugi buang waktu Bang Juma. Ya, tapi kalau masalah fisik Bang Andi jangan ragukan saya Bang. Oh jelas. Oh hati-hati dengan saya kok masalah fisik. Belum tahu saya aja. Belum lahir laki-laki yang bisa lawan saya main fisik. Belum. Anaknya Mbok Jetta ini. Tidak bisa melawan siapa kok? Hati-hati kok. Jadi jangan tahu sebab kita ini dalam bingkai dialog agama. Ngapain ku bicara fisik, nantang mau ribut apa segala macam. Bawa suku gitu. Pajak guru Raban Suma selebar mukamu. Saya tidak tinggalkan rumahku ini meleleh kepalamu dari sini. Saya cuma baca Yasin saja. Lempek kepalamu ku buat. Ada dua. Lihat tangan Bang Juma. Ya, Belum pernah ngerasain lembek kepala. kepalamu berisi air lagi nanti kayak balon berisi air. Udahlah, udah. Kita tinggalkan kasus itu. Oke, lanjut teman-teman. Udah selesai. Bang Juma udah tutup, pindah ke topik lain. Udah lanjut lagi Bang Juma. Ada pistol itu. Bang Juma lanjut Bang Juma. Oke, saya pamit dulu ya. Di sini udah dekatin maghrib. Saya pamit. Iya Ustaz. Ya. Oke, lanjut. Iya Ustaz. Oke, assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Mohon maaf ya tadi Ustaz ya. Nggak apa-apa. Ya udah teman-teman ya, bahasa yang tadi itu bahasa biasa sehari-hari. Problemnya tadi orang ini diskusi agama bawa suku nantang fisik gitu ya. Tapi saya yakin ini orang emosi, nggak berani lah ketemu dengan Bang Juma. Kalau benar-benar di Makassar ya mestinya DM saya aja gitu. Siapa diatur gitu ya. Itu ya teman-teman, sekian dulu ya. Semoga bermanfaat lah, ada hikmah kita ambil di semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.